Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini Ibu akan membahas mengenai fluida statik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan membahas tentang tekanan. Tekanan itu ada 3, yaitu tekanan Gauss, tekanan hidrostatis, dan tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang hukum Pascal. Fluida statis sendiri yaitu fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya, atau dapat dikatakan bahwa fluida statis adalah fluida yang dalam keadaan statis atau diam, tidak bergerak. Contohnya yaitu air raksa, minyak, dan gas. Massa jenis merupakan pembeda antara fluida satu dengan fluida yang lain. Secara matematis, massa jenis adalah perbandingan massa benda dengan volumenya. Rho sama dengan M per F, sedangkan M sendiri merupakan massa jenis kilogram per meter kubik, M itu merupakan massa kilogram, V itu merupakan volume meter kubik. Jangan lupa untuk satuan-satuannya. Tekanan merupakan luas permukaan yang kecil menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada luas permukaan yang lebih lebar. Tekanan sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. P sama dengan F per A. P sendiri merupakan tekanan, F itu merupakan gaya, A itu merupakan luas penampang. Untuk P sendiri itu satuannya Newton per meter kuadrat, F sendiri merupakan gaya itu Newton, A itu luas penampang, jangan lupa satuannya itu meter kuadrat. Tekanan Gauss yaitu selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer, tekanan udara luar. Nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan menyatakan tekanan Gauss. Jadi, tekanan udara yang diukur dengan alat ukur itu namanya tekanan Gauss. Nah, sedangkan tekanan sesungguhnya yaitu tekanan mutlak. Jadi, tekanan mutlak sendiri yaitu tekanan Gauss ditambah tekanan mutlak. Jadi, P Gauss tambah P ATM. Nah, contoh ketika ban diukur dengan alat ukur, ternyata hasilnya 2 ATM. Nah, berarti kan ini merupakan P Gauss. Kemudian yang tanya, berapa tekanan mutlak dari ban tersebut? Berarti P sama dengan P Gauss plus P ATM. P Gauss-nya sendiri ada 2 ditambah 1, maka ketemunya 3 ATM. Nah, apakah ini akan berpengaruh? Maka kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, ini tuh ada bendungan. Nah, bendungan ini mengapa dinding bagian bawahnya itu dibuat lebih tebal? Ini dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya, karena agar
yang bawah ini bendungan menerima tekanan zat cair lebih besar. Kemudian ada orang menyelam. Nah, semakin orang menyelam, telinganya itu maka akan semakin sakit karena tekanan hidrostatisnya itu lebih besar. Kemudian ini ada sebuah pemasangan infus. Tekanan di infus ini harus lebih tinggi daripada tekanan darah pasien agar cairan infus itu masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diberikan fluida yang diam pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu tergantung pada kedalaman, massa, jenis, dan gravitasi kedalaman. Nah, misalkan pada gambar di samping, pada gambar tersebut merupakan zat cair yang berada di dalam bejana, ini memiliki gaya berat sebesar V yang menekan dasar tabung. Semakin tinggi permukaan zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan pada dasar tabung. Nah, dapat dirumuskan P sama dengan V per A. Nah, V sendiri itu merupakan massa kali gravitasi per A. Nah, massa ini kita peroleh dari rho dikali V, kemudian ini dimasukkan dikali G per A. Kemudian V ini sendiri merupakan dari A dikali H. Maka rho dikali A dikali H kali G per H. Nah, ini luas penampang dan luas penampang bawah dapat kita coret, maka ketemunya rho dikali H dikali G untuk rumus tekanan hidrostatis. Nah, rho di sini merupakan massa jenis zat cair. Ini satuannya kilogram per meter kubik. Nah, G ini merupakan gravitasi meter per sekon. Nah, H itu merupakan kedalaman. Satuannya meter. Lanjut, tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Nah, ini perhatikan gambarnya. Ini pada dasar bagian ini itu merupakan tekanan hidrostatis atau disebut dengan pH. Nah, ini tuh bejananya itu dalam keadaan terbuka. Nah, keadaan terbuka sehingga terdapat tekanan atmosfer ada di kedalaman 0 atau di permukaan, maka kita sebut dengan P0. Nah, makanya kita rumuskan P total sama dengan P0 ditambah pH. Kemudian kita masuk ke prinsip hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada sembarang titik pada bidang datar garis lurus di dalam zat cair yang sejenis adalah sama besar. Jika terdapat titik A, B, C, dan D, maka dapat dirumuskan pHA sama dengan pHB sama dengan pHC sama dengan pHD, maka rho dikali G dikali H. Nah, kita ingat penerapan hukum utama hidrostatis adalah untuk menentukan massa jenis suatu zat cair, yaitu menggunakan pipa U. Nah, di sini ada sebuah bejana, yang satu warnanya kuning dan satu yang merupakan warnanya biru. Nah, di sini kan cairannya berwarna kuning ini disebut dengan fluida 1 ya. Ini yang itu fluida 1, ya ini merupakan fluida 2. Nah, ini kan dalam keadaan terbuka ya.
dan yang A itu dan A dan B itu dalam keadaan terbuka, maka sini P0, ini juga P0. Nah, kemudian ketika yang A ini kan diisi air setinggi H1, ini juga diisi sebuah zat cair itu setinggi H2. Nah, menurut hukum utama hidrostatika yaitu pH1 sama dengan pH2, maka dari pH1 kan ini ada tadi kan ini dalam keadaan terbuka semua ya, berarti pH1 ditambah P0 sama dengan pH2 ditambah P0. Nah, kemudian P0 ini ketika kita pindah ruas itu maka akan sama, kita tinggal coret aja. Jadi pH1 yaitu Rho 1 kali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Nah, ini G di sini sama, maka kita coret, maka kita dapatkan Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Atau Rho 2 sama dengan Rho 1 kali H1 per H2. Hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi, perubahan tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di wadah tertutup akan diteruskan dan menyebar ke setiap bagian zat cair dan dinding wadah tempat zat cair tersebut. Nah, dapat dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu merupakan gaya pada penghisap 1 ini. Nah, itu satuannya Newton, sedangkan F2 ini merupakan gaya pada penghisap kedua. A1 merupakan luas penampang yang pertama, meter kuadrat. A2 juga luas penampang penghisap kedua. Kemudian ada contoh soal. Sebuah tabung berbentuk huruf U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1,0. Pada kaki kiri tabung kemudian dituangkan minyak massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Tentukan pada ketinggian permukaan air dan minyak pada kedua tabung. Nah, kita gambarkan. Nah, ini itu merupakan minyak. Ini itu A. Minyak, terus yang ini tuh air ya. Maka tadi kan Rho A-nya itu 1 gram per cm kubik. Kemudian untuk Rho minyaknya sendiri yaitu 0,8 gram per cm kubik. Sedangkan untuk ketinggiannya yaitu 10 cm. Maka Rho A sama dengan Rho B P0 ditambah Rho P0 ditambah PHA sama dengan P0 ditambah PHB. Berarti kita rumuskan HA, kan yang ditanya ketinggian permukaan air, maka HA sama dengan Rho M dikali HM per Rho A. Ini 0,8 dikali 10 dibagi 1, maka ketemunya 8 cm. Nah, untuk ketinggiannya sendiri menggunakan delta H sama dengan HM dikurangi HA. HM-nya tadi sudah diketahui 10. Sedangkan HA-nya sendiri sudah ketahui 8. Maka kita temu hasilnya 2 cm. Selanjutnya yaitu ada sebuah penampung air setinggi 10 meter diisi penuh
penuh terisi air. Jika permukaan penampungan tersebut tertutup, tentukan tekanan air pada dasar wadah. Tentukan tekanan air pada dasar wadah. Nah, di sini ada kata-kata tertutup. Maka kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahuinya itu hanya 10 meter. Karena dalam keadaan tertutup, maka P0-nya sama dengan 0. Maka tentukan air pada dasar wadah. Nah, yang ditanya, oke, maka kita masukkan rumusnya P sama dengan P0 ditambah PH. Nah, P0 tambah Rho GH. P0-nya tadi 0. Nah, terisi air, massa jenis air itu 1000. Ini 1000 dikali gravitasi itu 10, hanya tadi diketahui itu 10. Maka ketemunya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 100.000 Pascal. Kemudian ada tugas individu, ada 4 soal. Ini dikerjakan dengan sebaik mungkin. Maaf, ada 5 soal. Dikerjakan sebaik mungkin. Dan ada catatan, tugas dikumpulkan hari Kamis tanggal 2 September pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat tepat waktu. Wajib dikirimkan ke dalam grup Telegram dan Ibu tidak menerima lewat chat pribadi WhatsApp atau Telegram. Dan di file dijadikan PDF. Sekian pada pembelajaran pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.